Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas lagi mengenai sebuah dongle USB Type-C yang menurut gue cukup portable. Dan langsung aja ini dia, MacDodo 10 in 1. Oke, jadi seperti namanya, MacDodo 10 in 1, dia bisa mecah satu port USB Type-C jadi 10 port. Dan untuk harga sendiri, device ini dibanderol dengan harga sekitar 500 ribuan. Dan untuk varian warna ini juga cuma ada satu varian warna doang, warna yang kayak gini. Dan ini warnanya campuran antara silver atau mungkin space gray dengan warna translucent warna hitam. Untuk link pembelian juga udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli device ini ya langsung aja cekidot ke link yang udah gue share di bawah. Dan seperti biasa sebelum gue mulai video ini, jangan lupa juga untuk klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, kalian share juga ke teman-teman kalian. Jadi langsung aja, ini dia MacDodo 10 in 1 USB Type-C Hub. Oke, pertama-tama di sini akan gue bahas adalah secara desain. Secara desain si MacDodo dongle USB Type-C Hub ini menurut gue desainnya cukup simple, nggak terlalu banyak perintilan. Cuman gue bingung kenapa di sini dia pakai plastik translucent gitu. Gue kurang ngerti juga kenapa dia pakai ini di sini. Mungkin ya menurutnya keren gitu, ya gue nggak ngerti juga ya. Cuman ya diterima aja karena ada di device ini sih seperti itu. Nah, terus di sini dia ada satu indikator LED, jadi ketika kecolok si indikator LED ini nantinya bakal nyala. Terus di sini ada tulisan MacDodo warna putih gitu. Dan di sini dia untuk kabel Type-C-nya. Di sini kabel Type-C-nya dia pakai bahan braided dan juga ini di solder mati. Jadi kalau misalkan kabel ininya putus ya udah wassalam, kagak bisa lagi kalian pakai device ini. Nah, terus di sini dia juga ada 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 port, walaupun yang satunya lagi sebenarnya itu kalian pakai ketika kalian pengen nge-PD-in atau kalian cas laptop kalian. Seperti itu. Nah, lanjut ke build quality dari device ini. Menurut gue secara build quality, device si MacDodo 10 in 1 ini ya cukup oke, cukup proper buat harga 500 ribuan. Nggak kayak dongle USB Type-C yang 100 ribuan yang masih pakai bahan plastik. Dia tuh udah pakai bahan aluminium atau bahan metal. Dan di sini sebenarnya gue masih bingung kenapa dia pakai bahan plastik di sini. Gue lebih prefer di sini juga bahan metal. Maksud gue biar lebih bagus aja sih gitu build quality-nya. Nah, terus di sini juga untuk build quality-nya mungkin yang agak minusnya di sini ya, karena dia masih pakai kabelnya di solder. Gue lebih prefer sebenarnya kalau dia pakai kabelnya yang bisa dicolok cabut. Cuman ya mungkin ada konsiderasi lain, gue juga nggak ngerti. Cuman ya buat di harga 500 ribuan, sebenarnya secara build quality, menurut gue device ini cukup oke banget, seperti itu. Nah, sekarang gue bakal lanjut ke fitur, dan di sini gue bakal konekin si USB Type-C hub ini ke laptop gue. Oke, jadi si dongle ini udah gue konekin ke laptop gue, dan di sini gue nggak tahu kelihatan atau enggak di kamera, dia logo si bulatnya ini bakal nyala warna putih gitu ya. Jadi ini mengindikasikan kalau si dongle ini sebenarnya udah ke-connect ke laptop kalian. Nah, terus tadi juga di sini gue pengen ngebahas port apa aja yang ada di sini. Di sini ada micro SD slot, terus ada SD card slot, dan juga ada Ethernet jack. Jadi kalian bisa colokin internet ke sini. Dan di sini dia juga ada VGA slot. Jadi ya ini sebenarnya agak aneh sih. Gue bingung kenapa dia includein VGA. Cuman mungkin ya bisa juga buat kalian pakai sama proyektor atau mungkin layar-layar yang lebih lama. Ya nice juga. Terus di sini dia ada HDMI slot dan juga di sini dia ada dua buah USB slot. Dia itu pakai USB 2.0 dan di sini dua buah USB slot dia pakai USB 3.0 dan di sini dia ada Type C, cuman Type C-nya di sini adalah untuk PD kalian. Jadi sebenarnya kalau yang benar-benar kalian bisa konekin ke device lain itu sebenarnya cuma 9 port karena satu portnya itu kalian pakai buat koneksiin PD ke sininya seperti itu. Nah, ini gue langsung aja gue coba colok PD-nya ke sini dan dia nanti bakal langsung ke power up. Dan di laptop gue dia juga langsung kebaca kalau dia juga jadi charger gitu. Jadi nice banget dengan satu port di sini gue bisa sambil ngecas dan juga gue bisa sambil konekin beberapa device ke laptop gue. Nah, di sini kelebihan dari si MacDodo USB Hub ini sebenarnya juga bisa kalian pakai ke handphone kalian. Jadi ini gue bakal konekin dulu nih USB, maksudnya buat nyontohin kalau emang ada koneksi data. Dan gue juga bakal koneksiin si SD card ke sini. Jadi kayak emang beneran datanya ada yang masuk gitu. Cuman ini SD card gua kayaknya udah agak rusak sih. Kita coba dulu.
Oke, nah di sini di komputer gua si SD card-nya ini udah kebaca dan ini mouse gua juga udah gerak-gerak. Jadi emang SD card-nya namanya no name gitu. Jadi di sini ada beberapa file dan dia emang kebaca. Dan di sini udah gua colokin USB juga. Ini gua nggak tahu nih kalau di kamera kelihatan atau enggak ya layar komputer gua. Jadi kayak si mouse-nya ini udah bisa gerak-gerak juga gitu. Jadi emang nice banget jadi satu. Terus di sini juga sebenarnya dia juga udah ngecas, jadi power source, power adapter fully charge gitu. Jadi ya benar-benar kalian cuman pakai satu portnya ini bisa kalian pakai buat banyak hal. Ya itu hal yang menurut gue cukup keren banget. Nah terus gak cuman sampai di situ doang, sebenarnya dia juga bisa kalian konekin ke HP kalian. Jadi ini tinggal kalian cabut aja. Dan ini tinggal kalian koneksiin ke HP kalian. Oke, nah jadi ini udah gue coba colokin ke HP gue dan dia udah kebaca ada USB drive. Dan di sini juga ada pilihan ya data-data yang ada di USB drive gue. Dan ini ketika gue coba colokin mouse, dia juga udah bisa gerak si mouse-nya ini. Jadi ya enak banget bisa kalian pakai sebagai dongle buat HP kalian juga kalau emang kalian lagi kepepet. Atau misalkan kalian butuh OTG USB ya. Jadi ya cukup nice juga seperti itu. Oke, ini gue injek aja. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke kekurangan dari device ini. Pertama-tama kekurangan yang gue rasain sebenarnya lebih ke selera sih. Ya, gue sebenarnya agak kurang suka sih dengan plastik translucent atau semi transparan yang ada di sini nih. Gue nggak tahu fungsinya buat apa. Terus kayak nge-reveal komponen HDMI. Ya menurut gue ya komponen HDMI itu nggak ada menarik-menariknya gitu. Udah langsung aja dibikin jadi warna silver tok gitu atau ya paling kalau mau dibikin kayak bottom line-nya kayak gini ya itu it's much better sih ketimbang kayak pakai plastik translucent gini. Gue juga masih kurang ngerti maksudnya buat apa. Mungkin ya menurut tim yang ngedesain produk ini keren, cuman ya sebenarnya ya lebih ke selera sih. Gue kurang suka aja sih sama si plastik translucent ini. Nah, terus juga kekurangan keduanya adalah kalau misalkan ya device ini kalian pakai dalam jangka waktu panjang, ya misalkan sampai ketarik-tarik ya, jadi di sininya kan dia di solder gitu, jadi kayak kalau misalkan sampai dalam kabel ininya putus gitu ya, ya udah device ini nggak bisa kalian pakai lagi karena ya emang dia cuman kabelnya kayak gini doang dan ini di solder kayak gitu. Terus juga sebenarnya kekurangan satu lagi yang gue kurang suka, ya sebenarnya mungkin gue nggak selalu merasakan itu sebagai sebuah masalah, tapi mungkin ada beberapa orang yang merasakannya jadi sebuah masalah, adalah dia nggak ada USB Type-C port buat datanya sama sekali. Ya minimal menurut gue di-include-in satu gitu ya itu nggak masalah juga. Cuma di sini benar-benar cuma ada USB 2.0 dan USB 3.0 aja gitu. Jadi gue mungkin ya lebih prepare kalau misalkan ada satu Type-C port yang emang ada kok bisa kalian koneksiin data gitu. Karena emang sekarang kan even beberapa orang tuh udah mungkin jarang pakai kabel USB Type-A ya buat misalkan nyolokin HP gitu atau mungkin nyolokin ya HP-nya atau tabletnya gitu dia udah nggak pakai Type-A, udah mulai beberapa orang pakai si Type-C gitu. Jadi ya mungkin kalau misalkan di sini dia ada satu port Type-C data, it will be much better seperti itu. Oke, in conclusion pendapat gua, device ini dengan harganya ya 500.000, worth it buat dibeli atau enggak? Menurut gue cukup worth it buat dibeli, karena satu, menurut gue cukup portable, dan juga ya ini lumayan ngebantu banget. Kalau misalkan kalian on the go, terus kalian punya laptop yang emang portnya dikit gitu, apalagi kayak si MacBook ini juga portnya cuman ada dua USB Type-C Thunderbolt gitu ya. Jadi dengan adanya device ini cukup ngebantu banget buat bikin portnya jadi lebih banyak. Dan ya emang mungkin ukurannya lebih gede dibandingin dengan yang lain. Cuman menurut gua ya masih dalam konsiderasi ukuran yang cukup oke buat dibawa kemana-mana. Seperti itu. Oke, gimana pendapat kalian mengenai USB Type-C hub dari Mac Dodo ini, 10-in-1? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Cari gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Okay, last but not least, see you on the next video. Bye-bye.